Pertamina Dumai pasca ledakan yang terjadi pada Sabtu malam pukul 22.45 dan saat ini sedang berlangsung kawan saya, reporter Tribun Pekanbaru lainnya sedang melakukan wawancara dengan Lurah Tanjung Palas pasca ledakan di mana hingga dini hari ini menjelang masuknya waktu sahur, Lurah Tanjung Palas masih berada di lokasi mendampingi warga yang masih berjaga-jaga. Tadi sepintas dari keterangan Bapak Lurah bahwa beliau sendiri bersama Wali Kota Dumai Faisal telah masuk ke lokasi dan melihat kondisi ledakan yang terjadi. Dan beliau sampaikan bahwa kerusakan yang terjadi di dalam sudah berhasil diatasi. Namun demikian dia berharap dampak dari ledakan ini menimbulkan sejumlah kerusakan di rumah warga sekitar, dan dia berharap nanti akan ada perbaikan dari pihak Pertamina. Berapa jumlahnya masih belum diketahui persisnya karena masih dilakukan pendataan, dan kemungkinan pada besok pagi hari baru akan diketahui. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tragedi kayak gini lagi, mereka lebih turun. Kita sudah siapkan. Mereka mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa kita masyarakat ini tenang. Kalau sudah yang begini, ini akan terjadi. Jadi kalau tidak bapak pihak Pertamina, hal ini sudah dijaga. Ya, selain Lurah Tanjung Palas, tadi juga tokoh masyarakat Tanjung Palas juga menyampaikan harapannya pasca ledakan, terutama terkait safety atau keamanan bagi warga setempat. Saat ini saya bergerak menuju ke salah satu rumah yang mengalami kerusakan dampak dari ledakan di kilang Pertamina Dumai. Ini ada satu rumah warga yang mengalami kerusakan di mana terjadi kacanya yang pecah. Ini Bapak Lurah Tanjung Palas dan tokoh masyarakat setempat memperlihatkan kaca yang pecah. Ini Sobat Tribuners, kaca yang pecah akibat dampak dari ledakan. Ini kacanya pecah. Ini kaca pecah, ini pecahan kaca di lantai rumah. Demikian update saya dari belakang rumah warga yang mengalami kerusakan, dan informasi dari Bapak Lurah Tanjung Palas, rumah ini tidak ditinggal oleh penghuninya dan mereka memilih evakuasi ke rumah warga lain yang dirasa aman. Ada ledakan tadi kan ada api, jadi trauma. Kan nampak dari sini siapa? Tidak lama. Demikian Sobat Tribuners, update terbaru saya dari belakang kilang Pertamina Dumai. Kita jumpa lagi dalam live report berikutnya, dan kami dari kru Tribun Pekanbaru akan terus mengupdate informasi pasca ledakan ini. Tapi sebagai informasi bahwa kondisi sudah kondusif, hanya saja ini bentuk kewaspadaan masyarakat warga setempat terhadap
kondisi yang telah terjadi. Kita jumpa lagi dalam live report berikutnya. Terima kasih dan selamat bersantap sahur bagi umat muslim yang menunaikan ibadah puasa Ramadan esok hari. Demikian Sobat Tribuners. Jumpa lagi dalam live report berikutnya. Terima kasih. Oke Sobat Tribuners, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami melihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke pertama? Pertama tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi perasaan tribut semuanya. Bang. Mungkin ke Pertamina Pak, kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijaunya sudah kita polis lain untuk segera kita tindak. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, Itu tadi sobat Tribuners wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran
yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Namun demikian di pintu masuk para petugas keamanan masih berjaga dan seperti kita tengok mobil keluar masuk masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Namun sejauh ini berdasarkan informasi dari pihak Pertamina sendiri, keadaan sudah kondusif, kemudian juga dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam ledakan tersebut. Namun 5 orang karyawan mengalami luka-luka akibat pecahan kaca dari tempat terjadinya ledakan, Sobat Tribuners. Pihak Pertamina juga memastikan tidak ada terjadi gangguan dalam proses pengolahan minyak di kilang Dumai ini, dan pihak Pertamina sendiri besok pagi juga akan menurunkan tim untuk melakukan survei ke lokasi ledakan, memastikan apa yang menjadi penyebab untuk dilakukan evaluasi ke depan. Kondisi saat ini sudah sepi di depan pintu masuk kilang Pertamina, persisnya di Jalan Putri 7, Kota Dumai. Sobat Tribuners, seperti sudah diinformasikan sebelumnya bahwa ledakan terjadi sekitar pukul 22.45 pada hari Sabtu tadi malam, dan dalam waktu kurang lebih 10 menit api akibat ledakan sudah berhasil dipadamkan dan situasi sudah kondusif. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini, hanya 5 orang karyawan mengalami luka-luka. Dampak lain dari ledakan adalah beberapa rumah warga yang berada di sekitar area kilang mengalami kerusakan, diantaranya terjadi pecahnya kaca maupun keretakan di dinding bangunan rumah. Sobat Tribuners, demikian untuk sementara update kami dari pintu masuk kilang Pertamina Kota Dumai. Kita akan lanjutkan dalam live berikutnya. Kita akan mencoba menyusuri rumah warga yang mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Demikian Sobat Tribuners, selamat dini hari dan saya ucapkan selamat bersantap sahur juga bagi umat muslim yang esok harinya akan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Sobat Tribuners. Kembali bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya berada di belakang kilang Pertamina 2 Dumai yang mengalami ledakan pada Sabtu malam. Dan saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Qiyam di belakang kilang Pertamina, melaporkan bahwa saat ini di depan saya ada satu buah ambulans dari Pertamina. Informasi dari warga setempat bahwa ambulans ini akan membawa atau mengobati seorang warga yang mengalami shock akibat ledakan yang terjadi, dan warga ramai berkumpul, diantaranya juga dalam suasana kewaspadaan, khawatir akan terjadi ledakan susulan. Namun pihak Pertamina sudah memastikan bahwa situasi sudah berhasil dikendalikan. Namun warga berkumpul di masjid ini karena ini menjadi salah satu lokasi terdekat di belakang kilang, dan sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan juga berada di dekat sini, Sobat Tribuners.
Ya, di mobil ambulans ini masih menunggu warga yang akan diobati. Informasi sementara warga tersebut mengalami shock setelah mendengar ledakan. Dan ada informasi juga lain mengatakan bahwa karena kaget dia jatuh dari tempat tidur dan mengalami patah tangan. Tapi untuk lebih jelas nanti kita akan konfirmasi kepada pihak yang berwenang, Sobat Tribuners. Ini warga masih berkumpul di dekat ambulans yang akan membawa warga yang sakit. Kita mendekat ke arah ambulans. Ya, karena penerangan yang kurang di lokasi menyebabkan tampilan live agak sedikit gelap, Sobat Tribuners. Namun demikian, seperti yang saya laporkan, sejumlah warga masih berkumpul di lokasi Masjid Al-Qiyam yang berada persis di belakang kilang Pertamina. Masyarakat masih berkumpul karena sejumlah warga mengalami kerusakan di rumahnya, baik kaca pecah atau mengalami keretakan di bagian dinding bangunan. Sementara ambulans ini akan menangani seorang warga yang mengalami shock akibat ledakan yang terjadi. Sobat Tribuners, demikian laporan sementara saya dari Masjid Al-Qiyam yang berada persis di belakang kilang Pertamina Dumai. Selanjutnya akan kami update informasinya, dan tak lupa saya ucapkan juga selamat bersantap sahur bagi umat muslim yang besok hari akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Demikian Sobat Tribuners, jumpa lagi dalam live record berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Tribuners, bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Kali ini saya sedang berada di Masjid Al-Qiyam di Jalan Tanjung Raya yang berada persis di belakang kilang Pertamina Dumai. Ini seperti Sobat Tribuner lihat adalah dampak dari ledakan yang terjadi pada Sabtu malam. Ini bagian samping dalam masjid yang mengalami retak. Sobat Tribuners, retak di beberapa bagian masjid. Kemudian juga di luar masjid juga beberapa plafon juga mengalami lepas. Ini seperti saya perlihatkan di atas. Ini lepas bagian plafon. Kemudian juga ada bagian lampu yang copot. Ini Sobat Tribuners, lampu yang copot. Kemudian juga les dari plafon yang jatuh ini sudah berada di bawah. Ini les di atas bagian masjid. Menurut pengurus masjid, ledakan tadi terdengar cukup keras. Bisa jadi karena lokasi masjid yang persis berada di samping dinding pembatas kilang Pertamina 2, Sobat Tribuners. Ya, saat ini jam menunjukkan pukul 3.27 menit. Sementara itu di luar masjid sejumlah warga masih bertahan karena masih ada negosiasi dengan pihak kesehatan dari Pertamina 2 untuk mengobati warga yang mengalami shock pasca ledakan, dan dapat informasi warga tersebut kaget dan menyebabkan dia mengalami trauma
masih terjadi negosiasi apakah warga yang mengalami shock akan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan secara medis. Itu dari kejauhan nampak Bapak Lurah Tanjung Palas sedang melakukan dialog dengan pihak kesehatan dari Pertamina Dumai terhadap merawat warga yang mengalami shock dampak dari ledakan pilang Pertamina yang terjadi pada Sabtu malam, Sobat Tribuners. Update terbaru kami sampaikan pasca dampak ledakan adalah pertama, pihak Pertamina menyatakan bahwa situasi sudah kondusif. Api yang timbul akibat ledakan dapat dikuasai kurang dari 10 menit. Ledakan terjadi sekitar pukul 22.45 dan pada pukul 22.54 sudah berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 5 karyawan mengalami luka-luka. Sementara dampak lainnya adalah rumah warga dan masjid yang berada di belakang kilang mengalami kerusakan. Tidak terlalu parah memang, namun bagian kaca mengalami pecah. Kemudian plafon masjid dan dinding masjid mengalami retak-retak. Dan tadi Bapak Lurah Tanjung Palas juga menyatakan bahwa belum diketahui berapa banyak rumah warga di wilayahnya yang mengalami kerusakan, dan baru besok pagi kemungkinan baru akan dilakukan pendataan, karena saat ini warga juga bersiap untuk santap sahur, dan ada warga juga yang meninggalkan rumahnya sementara untuk mengungsi ke tempat lain. Demikian Sobat Tribuners, update terbaru saya dari pasca ledakan kilang Pertamina 2 Dumai. Kita jumpa lagi dalam live report berikutnya. Terima kasih dan selamat dini hari menjelang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribuners, berita baru. Saat ini saya sedang berada di belakang kilang Pertamina, atau tepatnya di Jalan Rejosari, yang mana saat ini saya sedang berada di ini salah satu. Ini saya sedang berada di Masjid Al-Qiyam Tanjung Palas setelah terjadi ledakan keras di kilang Pertamina, sahabat Tribuners. Ini salah satunya copot. Kondisi di Tanjung Palas, sahabat Tribuners. Kita akan melihat lagi, sahabat Tribuners, ini bangunan di sekitarnya. Kita lihat banyak masyarakat. Untuk sejauh ini belum ada keterangan resmi apakah ada korban jiwa atau tidak, karena berdasarkan tadi ini saya sedang berada di Jalan Rejosari, tepatnya di belakang kilang Pertamina, sahabat Tribuners.
Ada. Woi, pakai dah sudah. Tinggal. Ada. Ini kawan yang oke, oke. Ini kondisi di belakang kilang. Sejauh ini untuk rumah-rumah hanya mengalami beberapa keretakan saja, sahabat Tribunis. Ini saya berada di belakang kilang. Rumah warga. Ini salah satu rumah warga yang kacanya pecah. Untuk sejauh ini belum bisa ditaksir berapa banyak rumah warga yang rusak. Yang jelas sejauh ini saya berada tepat di depan rumah yang memang kacanya pecah, sahabat Tribunis. Bisa kita lihat nih, akibat ledakan kacanya pecah. Untuk api sendiri sudah tidak terlihat, sahabat Tribunis. Yang ada korden tuh. Iya, itu kan nanti kacanya timpaan ke bawah tuh, kiri kanan tuh pecah. Pecah juga, sahabat Tribunis. Pecah itu. Tuh Bang Nenek itu retak semua. Mana? Oh iya, retak. Iya, Bang Nenek. Dan juga sejumlah Retaknya tuh. Retak. Di kamar tuh retak. Pelafon tuh aja ya, sekarang-sekarangnya. Ini buat bunyinya kayak ngeri kali. Sampai kerupat ini dengar kok. tadi coba kita juga melihat sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, sahabat Tribunis. Bahkan berdasarkan keterangan warga sekitar, bunyinya sangat besar sekali, sahabat Tribunis. Ini saya berada di belakang kilang. Api tidak terlihat, hanya api operasional saja yang terlihat, sahabat Tribunis. Sudirman hancur. Sudirman tuh narinya pecah. Tadi kan ada yang kasih. Sudirman mana kita tahu kan? Inilah kondisinya, sahabat Tribunis. Oke, sekian dulu live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina. Kita menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sahabat Tribunus, saat ini saya sedang
berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. pelaburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Bejakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada ledakan itu dampaknya kepada masyarakat. Harapan kami dari warga Tanjung Palas khususnya ring 1 yang bersebar dengan Pertamina, harapan kami hendaknya pihak Pertamina memberikan relokasi pemindahan kepada masyarakat yang ada di samping pagar Pertamina, Pak. Harapan kami, Pak. Yang jelas kami sudah trauma, Pak. Ini ibu-ibu kami yang tua-tua, Pak, sudah kami ungsikan, Pak. Dan pada malam hari ini beberapa rumah-rumah meninggalkan tempat, Pak. Karena trauma, takut akan terjadi terulang kembali ledakan tersebut. Jadi banyak warga udah lapor kepada saya, karena saya juga selaku RT lapor, Pak, tolong Pak, rumah saya ditinggalkan, Pak, untuk malam ini karena kami masih trauma, gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribunis Tribun Pekanbaru. Saya Doni, wartawan Tribun Pekanbaru yang bertugas di Kota Dumai. Saat ini saya sedang berada tepat di depan kilang Pertamina, yang mana saat ini saya sedang berada di pintu masuk Pertamina atau kilang Pertamina yang berada di Jalan Putih 7, sahabat Tribunus. Beginilah kondisi terkini di kilang Pertamina, sahabat Tribunus. Untuk api sendiri dari sini tidak terlihat, mungkin sudah padam, namun di sini terlihat penjagaan atau masyarakat yang berada di sekitar sini cukup ramai menyaksikan seperti apa kondisi di lapangan ini.
Dan kita melihat di sini ada satu unit mobil ambulans sepertinya akan masuk ke dalam kilang Pertamina, sahabat Tribun. Kita belum tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar bahwa memang sekitar pukul 22.40 itu terjadi suara ledakan yang cukup keras, bahkan bisa merusak sejumlah rumah warga yang berada di sekitar kilang, sahabat Tribunes. Beginilah kondisinya saat ini. Terlihat ini juga ada penjagaan ketat security. Hingga saat ini belum diketahui persis apa yang terjadi di dalam kilang. Namun berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa memang telah terjadi ledakan, bahkan sempat ada api juga dari dalam kilang itu. Seperti setelah ledakan ada api, dan juga sejauh ini masih belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina RU 2 Dumai, sahabat Tribunes. Kita bisa melihat sekitar ini saat ini seperti ini, tepatnya di Jalan Putri 7. Masyarakat terlihat banyak ingin melihat, sahabat Tribunes. Ini kondisi di lapangan saat ini setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam kilang Pertamina RU 2 Dumai, sahabat Tribunes. Tadi juga ada beberapa kali ambulan itu datang masuk ke dalam. Belum diketahui apakah ada korban jiwa. Yang jelas kita berdoa semoga tidak ada korban jiwa atas ledakan ini, sahabat Tribunes. Kita bisa lihat sendiri untuk api itu tidak terlihat, sahabat Tribunes. Sepertinya ledakannya tidak begitu besar. Oke, sahabat Tribunes. Beginilah kondisi di depan kilang Pertamina. Terlihat baik itu dari pihak TNI maupun Polri serta Satpam dari Pertamina sendiri itu melakukan penjagaan di depan ini, sahabat Tribunes. Oke, inilah suasana di dalam atau di depan kilang Pertamina, sahabat. Ini saya tepat berada di depan kilang Pertamina. Kita akan mencari lab di titik-titik yang katanya akibat dentuman keras atau ledakan gas itu sejumlah rumah warga itu mengalami kerusakan. Saat ini saya sedang berada di depan kilang Pertamina, sahabat Tribunes. Beginilah kondisi saat ini, sahabat Tribunes. Sejumlah warga itu terlihat banyak melihat seperti apa kondisi real di lapangan atau seperti apa kondisi kilang saat ini, karena memang dentuman keras itu memang terdengar oleh masyarakat Kota Dumai dan membuat masyarakat panik.
Untuk api sejauh ini bisa kita lihat tidak ada api besar terlihat, hanya terlihat itu merupakan api operasional kilang saja, bukan api ledakan, sahabat Tribun News. Beginilah kondisinya di Jalan Putri 7, Kota Dumai, tepatnya di kilang Pertamina, sahabat Tribun News. Ini kondisi di lapangan, banyak masyarakat yang menonton. Bahkan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, memang sekitar pukul hampir jam 11 tadi itu ada bunyi ledakan yang cukup besar, sahabat Tribun News. Bahkan sejumlah rumah warga di sekitar juga itu mengalami kerusakan. Oke, kita akan mencari titik-titik live selanjutnya, sahabat Tribun News. Tetap pantau terus live kita di tribunpekanbaru.com. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tribuners, jumpa lagi bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Kali ini saya berada di Masjid Al-Qiyam, persis di belakang kilang Pertamina Dumai, pasca ledakan yang terjadi pada Sabtu malam pukul 22.45, dan saat ini sedang berlangsung kawan saya, reporter Tribun Pekanbaru lainnya, sedang melakukan wawancara dengan Lurah Tanjung Palas pasca ledakan, di mana hingga dini hari ini menjelang masuknya waktu sahur, Lurah Tanjung Palas masih berada di lokasi mendampingi warga yang masih berjaga-jaga. Tadi sepintas dari keterangan Bapak Lurah bahwa beliau sendiri bersama Wali Kota Dumai Faisal telah masuk ke lokasi dan melihat kondisi ledakan yang terjadi, dan beliau sampaikan bahwa kerusakan yang terjadi di dalam sudah berhasil diatasi. Namun demikian dia berharap dampak dari ledakan ini menimbulkan sejumlah kerusakan di rumah warga sekitar, dan dia berharap nanti akan ada perbaikan dari pihak Pertamina. Berapa jumlahnya masih belum diketahui persisnya karena masih dilakukan pendataan, dan kemungkinan pada besok pagi hari baru akan diketahui. Lalu dilupakan, sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tragedi kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap enggak? Mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa bisa masyarakat itu tenang. Kalau sudah yang begini, ini langsung terjadi. Jadi kalau tidak beberapa pihak Pertamina, hal ini sudah dijaga. Ya, selain Lurah Tanjung Palas, tadi juga tokoh masyarakat Tanjung Palas juga menyampaikan harapannya pasca ledakan, terutama terkait safety atau keamanan bagi warga setempat. Saat ini saya bergerak menuju ke salah satu rumah yang mengalami kerusakan dampak dari ledakan di kilang Pertamina Dumai. Ini ada satu rumah warga yang mengalami kerusakan, di mana
terjadi kacanya yang pecah. Ini Bapak Lurah Tanjung Palas dan tokoh masyarakat setempat memperlihatkan kaca yang pecah. Ini Sobat Tribuners, kaca yang pecah akibat dampak dari ledakan. Ini kacanya pecah. Ini kaca pecah, ini pecahan kaca di lantai rumah. Demikian update saya dari belakang rumah warga yang mengalami kerusakan, dan informasi dari Bapak Lurah Tanjung Palas, rumah ini tidak ditinggal oleh penghuninya dan mereka memilih evakuasi ke rumah warga lain yang dirasa aman. Ada ledakan tadi kan ada api, jadi trauma. Kan nampak dari sini. Tidak lama. Demikian Sobat Tribuners, update terbaru saya dari belakang kilang Pertamina Dumai. Kita jumpa lagi dalam live report berikutnya, dan kami dari kru Tribun Pekanbaru akan terus mengupdate informasi pasca ledakan ini. Tapi sebagai informasi bahwa kondisi sudah kondusif, hanya saja ini bentuk kewaspadaan masyarakat warga setempat terhadap kondisi yang telah terjadi. Kita jumpa lagi dalam live report berikutnya. Terima kasih dan selamat bersantap sahur bagi umat muslim yang menunaikan ibadah puasa Ramadan esok hari. Demikian Sobat Tribuners, jumpa lagi dalam live report berikutnya. Terima kasih. Oke Sobat Tribuners, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan buat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan nanti dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya kapal tribut semuanya. Oke, Bang.